Yo Mas Bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja ya Mas Bro ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupload konten video tentang aquascape di mana sudah saya setting selama 1 minggu, dan tentunya ini merupakan konten yang unik buat kalian yang baru saja mulai aquascape atau yang mungkin sudah beberapa kali mencoba aquascape, bahwa yang namanya aquascape itu nggak selamanya harus ada yang disebut pupuk dasar ataupun pasir malang ataupun dengan soil. Nah, ini saya buktikan sendiri meskipun saya tidak menggunakan 3 jenis bahan itu, tapi substrat saya juga masih bisa digunakan dan tidak menghalangi saya untuk membuat aquascape. Settingan tank ini saya bikin 1 minggu yang lalu dengan menggunakan substrat pasir Bali ya. Yang kalian lihat ini namanya pasir Bali dan juga pasir silika. Kenapa saya menggunakan pasir ini? Ceritanya Mas Bro, bahwa kemarin itu kebetulan saya pengen bikin aquascape lagi karena udah lama ya tidak ngonten, tidak bikin aquascape, dan rasanya saya kangen untuk membuat aquascape. Nah ya, bahan-bahan yang ada di rumah, kebetulan saya ini kan di desa Mas Bro ya, udah saya bawa ke desa itu cuma hanya tersedia pasir Bali yang dulu saya pernah punya, dan juga ada pasir Malang aja, pasir silika aja. Saya nggak punya pasir malang dan nggak punya soil serta nggak punya pupuk dasar. Kemudian saya punya tanaman Anubias, di mana ini merupakan salah satu tanaman yang tidak membutuhkan substrat ya Mas Bro ya. Dia tuh cukup diikat ataupun diselipkan ke dalam hardscape, itu nanti dia juga tumbuh. Oleh karena itu saya rasa kombinasi tanaman dan juga substrat ini tuh cocok banget. Pertama karena memang dia nggak saling terkait satu sama lain, dan kedua mereka ini cenderung bisa berdiri sendiri ya Mas Bro ya. Jadinya kalau si Anubias saya ikat saja dia bisa tumbuh, sedangkan substrat ini walaupun dia tidak mengandung nutrisi, dia juga tidak langsung berpengaruh kepada tanaman-tanaman ini. Jadi mereka itu saling berdiri sendiri. Kemudian untuk silika serta pasir Bali ini itu kalau dilihat lebih enak gitu ya Mas Bro ya, karena memang dia warnanya itu cerah. Jadi kalau misalkan nanti saya kasih ikan, itu akan menambah keeksotisan dari si ikan itu sendiri. Nah, kalau kalian yang baru belajar aquascape ya, saya sarankan memang menggunakan ilmu aquascape yang sudah di-sharing banyak teman-teman kreator. Kemudian juga saya juga banyak sekali membahas soal substrat juga. Nah, kalian bisa ikuti itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen mencoba sesuatu yang beda, kalian bisa lakukan ini dengan catatan bahwa menggunakan substrat yang nggak ada nutrisi itu berarti ada pilihan tanaman-tanaman yang memang harus kita perhatikan. Karena kalau misalkan kalian punya tanaman stem plant, kalian paksa di substrat seperti ini yang nggak ada nutrisi, lama-kelamaan mati tanaman kalian Mas Bro ya. Jadi gunakan tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan substrat, salah satunya Anubias, C. palandra seperti ini, dan Java moss itu juga dia nggak butuh substrat ya. Kemudian kalau soal air yang kalian lihat ini Mas Bro, menurut kalian ini jernih nggak? Ya ini jernih sekali kalau menurut saya ya. Ini 1 minggu aja sudah sejernih ini Mas Bro ya, tanpa bantuan bakteri starter. Jadi buat kalian ya, biasanya ada yang tanya bakteri starter itu wajib nggak ya? Kalau saya sendiri bilangnya nggak wajib Mas Bro, karena bakteri itu akan muncul dengan sendirinya di dalam tank kita. Tapi memang agak sedikit lebih lama dibandingkan kalau kita memulai dengan adanya bakteri starter. Cuma kalau misalkan kalian yang baru belajar aquascape itu jangan mengharap baru 1 hari aquascape-nya langsung jernih, itu nggak bisa seperti itu ya Mas Bro ya. Karena memang nanti yang bisa menjernihkan air itu salah satunya adalah bakterinya. Kalau bakterinya cukup, nanti lama-kelamaan air kalian akan jernih ya. Nggak hanya putih bersih gitu, nggak, tapi jernih. Kalau jernih ini itu nanti lama-kelamaan juga kalian tidak perlu bakteri starter, akan ada bakteri sendiri yang ada di tank kalian selama kalian nggak kuras habis itu air ya. Jadi kalau kalian menguras itu jangan sampai dihabiskan airnya, nanti disitulah mereka akan tumbuh kembang ya. Terus kemudian kalau misalkan ada hardscape seperti ini, ada batu-batuan yang berrongga gitu ya, contohnya batu-batu seperti ini, batu-batu pasir malang yang gede itu yang belum dihancurkan, itu
bisa menjadi sarang dari bakteri baik untuk berkembang biak meskipun kalian nggak punya bakteri starter. Nah, untuk video kali ini seperti itu aja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan terkait tank ini atau ingin pembahasan lebih detail mengenai apa saja yang perlu kalian siapkan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membagikan infonya atau tipsnya buat kalian teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, sebentar lagi 10.000 subscriber dan ada beberapa hadiah yang saya siapkan sendiri untuk para subscriber aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.